Hello, this is Charlie. Film ini diawali dengan memperdengarkan rekaman suara dari seorang wanita yang menelpon pihak 911. Wanita itu mengaku dirinya mendengar suara bayi dari luar rumahnya. Wanita tersebut tinggal di daerah terpencil dan rumah tetangga terdekatnya berjarak lumayan jauh, sehingga dirinya pun bingung dari mana suara itu berasal. Rasa simpati dan kasihan karena tangisan bayi itu membuat wanita ini sangat penasaran dan ingin mengecek sumber suara itu. Siapa tahu memang benar ada bayi yang membutuhkan pertolongan. Pihak 911 meminta wanita ini untuk tetap berada di dalam rumah dan menunggu petugas 911 datang sana karena bisa saja ada bahaya yang mengancam keselamatan nyawa. Namun wanita ini sangat tidak sabaran sehingga dia pun dengan nekat keluar rumahnya menuju ke sumber suara tersebut, dan tiba-tiba saja wanita itu berteriak lalu telepon pun terputus. Rekaman suara itu adalah salah satu bukti dari banyaknya kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat bernama The Gentleman. What's your emergency? Strange. Like a baby crying. Ma'am, maybe you should wait until we can get an officer out there. I don't see anything. I'm just going to step outside and check. The Gentleman melakukan aksi kejahatannya menjebak korbannya dengan sengaja memutar rekaman suara bayi menangis yang membuat para wanita merasa kasihan. Menurut hasil penelitian, saat seorang wanita mendengar bayi menangis, maka dalam diri mereka akan muncul insting keibuan. Tanpa sadar, wanita itu akan berusaha mencari sumber suara bayi menangis dengan maksud ingin melindunginya. Setelah menangkap korbannya, The Gentleman akan memperkaosnya hingga hamil. Terkadang The Gentleman juga akan membunuh korbannya. Setelah korbannya hamil dan akan melahirkan, The Gentleman akan datang lagi dengan maksud ingin membunuh atau mengambil bayi tersebut. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Charlie yang sedang merayakan hari Halloween. Charlie tinggal sendirian di rumah warisan kakek dan neneknya. Kemudian Charlie pun menerima telepon dari ibunya yang ingin mendengar kabar Charlie. Di tengah perbincangan itu, sekilas Charlie mendengar suara tangisan bayi, namun dirinya berpikir mungkin itu adalah bayi tetangganya. Gotta get back out there before your father eats all the candy. Speaking of babies. Setelah itu, Charlie pun menghabiskan waktu dengan menonton film horor hingga larut malam. Lagi dan lagi Charlie mendengar suara tangisan bayi, dan suara itu sepertinya berasal dari halaman belakang rumahnya. Merasa khawatir dengan suara tangisan bayi itu, Charlie pun segera pergi menuju ke sumber suara tersebut. Ketika Charlie tiba di sana, Charlie sangat terkejut mengetahui suara tangisan bayi itu ternyata berasal dari suara rekaman HP. Tanpa Charlie sadari, sesosok pria berbaju hitam muncul di belakangnya lalu menculik Charlie. Beberapa bulan pun telah berlalu semenjak kejadian yang menimpa Charlie. Terlihatlah Charlie yang ternyata masih hidup dan berhasil selamat dari kejadian penculikan yang menimpanya. Sebagai upaya pengamanan, Charlie pun memasang sistem keamanan rumah demi menghindari tindak kejahatan. Insiden penculikan yang pernah menimpanya telah meninggalkan trauma mendalam bagi Charlie hingga membuatnya takut dan sulit berinteraksi dengan orang lain. Saking parahnya trauma itu, Charlie sampai sengaja mengisolasi diri di rumah tersebut karena saking takutnya dengan dunia luar. Hanya sesekali saja Charlie akan keluar rumah untuk membeli beberapa kebutuhannya. Trauma itu juga membuat Charlie tidak mau bertemu dengan orang tuanya. Charlie yang sadar bahwa trauma itu telah mengganggu kondisi mentalnya, dia pun berinisiatif untuk berkonsultasi pada seorang dokter psikiater bernama Ivy. Sebagai upaya terapi untuk Charlie, Dr. Ivy menyarankan Charlie untuk menjadi sukarelawan Helpline Care. Helpline Care adalah orang yang bertugas memberikan layanan bantuan yang tersedia untuk membantu customer atau penelpon dalam mengatasi masalah mereka atau kesulitan yang mereka hadapi. Layanan ini mencakup banyak topik seperti kesehatan mental, kasus kekerasan, dan masih banyak lagi. Sebagai seorang Helpline Care, Charlie dituntut untuk menjadi pendengar yang baik dan mau tidak mau Charlie harus berinteraksi dengan orang lain. Ivy tidak ingin Charlie sepenuhnya menjadi orang yang antisosial akibat terlalu lama mengisolasi diri. Dengan menjadi Helpline Care, Charlie masih bisa berinteraksi dengan orang lain meskipun hanya melalui telepon. Perlahan tapi pasti, cara ini dapat membantu Charlie untuk melupakan masa lalunya. Di setiap pagi, Charlie mengawali hari dengan memulai pekerjaannya sebagai seorang Helpline Care.
Penelpon pertama hari ini adalah seorang gadis berusia 16 tahun bernama Lily. Hello, this is Charlie. Lily, Lily. I couldn't stand to wait on the results. Lily pun mulai curhat tentang dirinya yang merasa berdosa akibat mantap-mantap sebelum menikah. Hal itu pun membuat Lily sangat takut apabila dirinya malah hamil di luar nikah. Secara diam-diam Lily membeli alat tes kehamilan untuk mengecek apakah dia benar-benar hamil atau tidak. Sambil menunggu hasilnya, Charlie mengajak Lily berbincang-bincang agar perasaan Lily menjadi lebih tenang. Kemudian Lily bertanya alasan Charlie mau menjadi seorang helpline care. Charlie menolak bercerita pada Lily tentang alasannya karena itu bukan bagian dari pekerjaannya. Setelah sekian lama menunggu, Lily sangat panik melihat hasil tesnya yang menunjukkan bahwa Lily hamil. Keluarga Lily adalah keluarga yang sangat religius, dan jika ibunya mengetahui hal ini, ibunya pasti akan marah besar pada Lily. Lily pun merasa sangat takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai jalan pintas, Lily malah berniat bunuh diri saja untuk menghindari masalahnya. Akan tetapi Charlie mencegah hal itu dan meminta Lily untuk melakukan tes ulang. Siapa tahu hasil tesnya salah. Charlie bersedia memberikan sedikit uangnya pada Lily agar Lily bisa membeli alat tes yang lebih bagus dan akurat. Namun Lily langsung menolaknya dan malah menutup telepon tersebut. My mom is still. Lily. That's fine. Have a baby That's for okay. her That's not the now. decision. Lily, please. This is not the answer. The switchboard, okay? Just I have to go. Tak berselang lama, Charlie menerima telepon dari Ivy yang ingin mengecek kondisi Charlie mengingat hari ini adalah jadwal konsultasi Charlie. Kemudian Dr. Ivy meminta Charlie untuk tidak usah khawatir lagi sebab sosok penculiknya telah ditangkap oleh pihak berwajib. Lalu terungkaplah bahwa orang yang menculik Charlie adalah The Gentleman. Akibat penculikan itu, Charlie mengalami pemerkosaan dan saat ini Charlie sedang hamil anak dari The Gentleman. Setelah kejadian itu, Charlie selalu merasa cemas dan khawatir karena dirinya selalu terbayang-bayang akan sosok The Gentleman. Bahkan sampai saat ini, Charlie selalu merasa trauma saat mendengar suara tangisan bayi. Meskipun semua orang mengatakan bahwa The Gentleman telah ditangkap, Charlie berfirasat bahwa pria yang ditangkap polisi bukanlah The Gentleman yang asli. Charlie sangat yakin akan hal ini karena dirinya sempat mendengar suara pria yang ditangkap oleh polisi dan menurutnya suara pria itu tidak mirip dengan suara The Gentleman. Mengingat Charlie yang sedang hamil besar, sosok The Gentleman pasti akan kembali datang untuk meneror Charlie. Maka dari itu, Charlie harus mempersiapkan diri setiap saat untuk berjaga-jaga apabila The Gentleman yang asli mendatanginya. oh my god. Still debating if I want to stay here or not. There's nothing to focus on now but your healing. I'll never forget him whispering into my ear. Setelah itu, Charlie pun menghabiskan waktu dengan mendengar keluh kesah para customernya, memberi mereka saran dan pengertian sambil melakukan kegiatan yang bermanfaat. This is Charlie. The look on his face, you know, the one that you hope you don't do fat for his shirt, but won't buy you one. What's the occasion? Divorce. Ketika Charlie sedang memasak, Charlie merasa sosok The Gentleman memeluknya dari belakang dan ternyata itu hanyalah halusinasi Charlie. Kemudian Charlie menerima telepon dari seorang pria misterius. Tapi telepon itu langsung terputus sebelum pria itu dapat berbicara. Hello? I hear you. Sambil menyantap makanannya, Charlie pun iseng mencari berita tentang pria bernama Edward Reed yang dituduh sebagai The Gentleman. Saat mendengar suara Edward, Charlie sangat yakin bahwa dia bukanlah The Gentleman. Bisa saja para polisi sengaja menangkap orang lain agar kasus itu cepat terselesaikan. Serial rapist or murderer was dubbed in the press. Let me make something very, and I've certainly never killed anybody. Kemudian Charlie menerima telepon dari ibunya. Charlie pun curhat pada ibunya tentang dirinya yang masih sering berhalusinasi melihat sosok The Gentleman. Beberapa hari yang lalu, Charlie hampir memukul seorang pria karena dia salah mengira pria itu sebagai The Gentleman. Terkadang Charlie merasa dirinya ingin sosok The Gentleman benar-benar muncul di hadapannya agar dirinya merasa tidak gila dan agar orang lain percaya bahwa The Gentleman masih berkeliaran di luar sana. Sebenarnya Charlie sangat rindu pada orang tuanya. Namun karena kondisinya yang belum membaik, Charlie merasa tidak pantas bertemu orang tuanya. Maybe it's an avoidance tactic. What are you avoiding? It's wondering if I could have done more. Like I almost imagined. Kemudian Charlie menerima paket berupa alat monitor untuk bayinya nanti. Charlie segera meletakkan alat itu di kamar bayinya. Oh, I think you called before. Saat akan keluar kamar, Charlie tak sengaja menjatuhkan gunting ke bawah kasur bayinya.
Tak berselang lama, Charlie kembali mendapat telepon dari pria misterius yang sebelumnya menelpon Charlie. Pria itu mulai berbicara tentang Charlie yang bekerja di rumah dan bertanya seputar pakaiannya dipakai Charlie. Entah bagaimana pria itu tahu mengenai Charlie yang bekerja di rumah. Merasa bahwa pria itu sangat aneh dan berusaha melecehkan Charlie, dia pun langsung menutup teleponnya. Oh, there, I can hear you now. How do you know I work from home? What are you wearing? Pajamas. Oh. Setelah itu, Charlie kembali menerima paket misterius di mana tidak tertera nama pengirim pada barangnya. Saat akan mengecek paket itu, seorang customer mulai menghubungi Charlie. Awalnya Charlie mengira wanita itu ingin curhat pada Charlie, tapi ternyata wanita itu adalah seorang podcaster yang ingin meminta Charlie untuk mengungkap kejahatan di Gentleman. Wanita itu memiliki channel podcast bernama True Crime Truths yang cukup terkenal. Akan tetapi Charlie yang tidak tertarik untuk berbagi ceritanya, dia pun langsung menutup telepon itu. Charlie pun kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai helpline care hingga tak terasa waktu pun sudah menunjukkan malam hari. Merasa penasaran dengan podcast itu, Charlie pun mendengarkan podcast tersebut. You're listening to True Crime Truth. An urban legend began to circulate. All of this is to say, the crime... Dari isi podcast itu, Charlie baru tahu bahwa saat wanita yang diampili di Gentleman akan melahirkan, di Gentleman akan mengirimkan mereka hadiah kecil. Seketika Charlie pun teringat pada barang tanpa nama pengirim yang dia terima hari ini. Charlie pun langsung membuka paketnya dan ternyata di dalamnya berisi sebuah piringan hitam. Charlie segera memutar piringan hitam itu dan terdengarlah lagu pengantar tidur. Charlie merasa bingung siapa sebenarnya orang yang telah mengirimkannya benda tersebut. Secara samar-samar Charlie kembali mendengar suara tangisan bayi. Di sini Charlie mulai curiga bahwa di Gentleman yang asli pasti ada di sekitarnya. Karena tak ingin dianggap gila, Charlie menelpon Ivy dan memintanya untuk mendengar suara bayi tersebut. Is everything okay? Do you hear that? The gentleman I know, it's him. You have to knock on my front door steps today. I know It sounds like a... baby crying. Charlie yakin bahwa ini adalah pertanda bahwa The Gentleman berada di dekatnya. Ivy meyakinkan Charlie bahwa bisa saja suara itu berasal dari suara kucing menangis. Karena sudah malam hari, Charlie mulai mengunci semua pintu rumahnya melalui sistem keamanan rumahnya. Dan tak lupa dia juga mengecek setiap jendela, memastikan tidak ada jendela yang masih terbuka. Setelah itu Charlie pun meminum segelas wine. Charlie tahu bahwa tindakannya itu tidak boleh dilakukan mengingat dirinya sedang hamil dan apa yang dia konsumsi akan berdampak pada bayinya. Namun agar dirinya merasa lebih tenang, Charlie terpaksa meminumnya. Tak berselang lama pria misterius itu kembali menghubungi Charlie. Lagi dan lagi sosok pria itu mengetahui jika Charlie sedang meminum wine. Tak hanya itu saja, pria itu juga mengetahui tentang kondisi Charlie yang sedang hamil besar dan mengatakan bahwa minum minuman keras akan memperburuk kondisi bayi Charlie. Di sini Charlie sudah mulai merasa curiga bahwa pria itu sedang mengawasinya. Kemudian Charlie pun menutup telepon pria itu, lalu segera menghubungi CS dari aplikasi penyedia layanan helpline care. I've never used this line before, but I'm a volunteer. specific volunteer that they'd like to speak to. I've been getting repeated calls. Charlie bertanya bagaimana bisa dirinya mendapat panggilan dari orang yang sama selama berulang-ulang kali. Wanita itu menjelaskan bahwa hal tersebut wajar saja terjadi karena para penelpon dapat memilih dengan siapa mereka ingin berbicara. Setelah mengetahui hal itu, Charlie merasa bahwa pria itu memang sengaja menghubunginya dengan suatu alasan. Saat akan mengakhiri jam kerjanya, Charlie menerima telepon dari Lily yang ingin curhat lagi pada Charlie. Sebelumnya, Lily meminta maaf pada Charlie karena dirinya yang tidak mendengar perkataan Charlie dan malah berniat bunuh diri. Kemudian Lily dan Charlie pun membicarakan tentang kemungkinan bahwa alat tes itu mengalami error, sehingga Lily perlu melakukan tes ulang dengan alat yang lebih bagus. Ketika sedang berbincang, Charlie kembali mendengar suara tangisan bayi, membuat Charlie merasa sangat cemas. Lily yang menyadari hal itu segera bertanya mengapa Charlie terdengar sangat cemas. Jika tak keberatan, Lily meminta Charlie untuk menceritakan masalahnya. Kemudian Charlie pun membagikan sedikit permasalahannya pada Lily tentang dirinya yang diperkaos hingga hamil oleh sosok psikopat The Gentleman. Charlie juga bercerita bahwa dirinya selalu cemas ketika mendengar suara tangisan bayi. Komunikasi mereka terpaksa harus berakhir karena ibu Lily sedang menuju ke kamarnya. Lily yang sangat suka berbicara pada Charlie, dia pun mengajak Charlie untuk berbincang besok jika Charlie ada waktu. I can't stop wondering what he looks like. Will you be there tomorrow? Yes. Setelah pekerjaan terakhirnya selesai, Charlie pun ketiduran di mejanya karena sudah merasa sangat lelah.
Beberapa jam kemudian Charlie terbangun akibat dirinya yang merasa seperti diawasi. Dengan keberaniannya, Charlie mengambil pistol yang telah disimpan di rumahnya, lalu segera membuka sistem keamanan rumahnya. Secara perlahan Charlie keluar rumah untuk mencari sosok The Gentleman, dan tanpa Charlie sadari sosok itu masuk ke dalam rumahnya. Karena tak kunjung menampakkan diri, Charlie pun masuk ke dalam rumah lagi. Di meja dapur, Charlie melihat minumannya tumpah sehingga dia harus segera membereskannya. Saat Charlie membersihkan lantai, Charlie meletakkan pistolnya di atas meja. Namun tiba-tiba saja pistolnya malah menghilang tak kemana. Bersamaan dengan itu, Charlie mendengar lagu piringan hitam yang berputar dengan sendirinya. Saat mematikan lagu itu, Charlie mendengar suara pintu tertutup yang menandakan bahwa ada penyusup di rumahnya. Charlie berniat untuk menutup akses keluar masuk rumahnya melalui sistem keamanan rumah, tapi ternyata kata sandi sistem keamanan rumahnya telah diubah oleh The Gentleman. Tak hanya itu, The Gentleman juga mematikan wifi di rumah itu, sehingga Charlie tidak bisa meminta tolong pada orang lain. Charlie memiliki firasat bahwa semua ini pasti adalah ulah dari The Gentleman. Dia pun segera pergi menuju kamar mandi untuk mengambil pistol cadangannya. Kemudian Charlie mendengar suara dari monitor bayi, dan ternyata itu adalah suara The Gentleman. I thought you said you'd know my voice anywhere. The Gentleman berkata dirinya sedang berada di depan rumah Charlie. Dengan cepat Charlie berniat untuk kabur dengan mengendarai mobilnya, tapi ternyata The Gentleman berada di dalam mobil Charlie. Tak kehilangan akal, Charlie sengaja menginputkan kata sandi yang salah selama berulang kali agar perusahaan keamanan dapat mendeteksi adanya masalah di rumah itu, dan pastinya mereka akan datang secepatnya. Tapi sayangnya cara itu tidak akan berhasil karena The Gentleman telah lebih dulu meretas sistem keamanan rumah Charlie, sehingga Charlie tidak bisa melakukan apa-apa. The Gentleman mengungkapkan bahwa alasannya datang ke sana hanya untuk melihat bayinya yang akan lahir. Selain itu, The Gentleman melarang Charlie untuk pergi karena setiap gerak-geriknya sudah dipantau oleh The Gentleman. Jika Charlie berani kabur darinya, maka The Gentleman akan membunuh Charlie. Charlie tidak bisa terus berada di tempat itu lebih lama lagi atau nyawanya akan terancam. Charlie pun memiliki ide dengan mematikan lampu sensor di halaman belakang rumah, lalu dirinya akan memanjat tembok agar bisa kabur dari sana. Tapi ketika hendak melompat, Charlie mulai berubah pikiran. Karena kebetulan The Gentleman ada di sana, ini bisa menjadi kesempatan bagi Charlie untuk melakukan balas dendam pada The Gentleman dengan cara membunuhnya. Keberhasilan rencana yang dilakukan Charlie akan menentukan masa depan banyak wanita di luar sana. Jika rencana ini berhasil, maka Charlie bisa menghentikan teror The Gentleman. Charlie pun kembali masuk ke dalam rumah untuk mencari The Gentleman. Melalui alat monitor bayi, Charlie memberitahu The Gentleman tentang dirinya yang menantang dia dan meminta The Gentleman untuk muncul di hadapannya. Dengan senang hati, The Gentleman akan mengabulkan keinginan Charlie. Ketika The Gentleman muncul di depannya, tiba-tiba saja Charlie mengalami pecah ketuban, yang artinya sebentar lagi Charlie akan melahirkan. Kemudian Charlie pun menutup semua jendela rumahnya agar The Gentleman tidak bisa melihat kelahiran anaknya. Tapi dengan mudah The Gentleman masuk ke dalam rumah Charlie. Ketika The Gentleman masuk ke sana, Charlie berniat membunuh The Gentleman dengan menembaknya, tapi ternyata pistolnya tidak berisikan peluru. The Gentleman langsung menggunakan kesempatan itu untuk memukul Charlie hingga terjatuh. Di bawah kasur bayi, Charlie sempat melihat gunting, namun dirinya tidak bisa mengambil gunting tersebut. The Gentleman pun memukul Charlie hingga dirinya pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, Charlie sudah dalam kondisi terikat di kursi. Charlie pun mulai memikirkan cara agar bisa melepas ikatan pada tangannya. Saat The Gentleman lengah, Charlie mengambil piringan hitam lalu memecahkannya dan menggunakan bagian yang tajam untuk melepas ikatan pada tangannya. For a while. It shouldn't be long. Setelah itu, Charlie pun berlari ke arah kamar bayi untuk mengambil gunting, lalu menggunakan gunting itu untuk menusuk The Gentleman berulang kali. Meskipun dilukai oleh Charlie, The Gentleman tidak mau melakukan perlawanan karena hal itu akan menyakiti bayinya. Charlie yang tahu bahwa The Gentleman tidak suka bayinya disakiti, dia pun memberanikan diri untuk menusuk perutnya sendiri, berharap tindakannya dapat melukai perasaan The Gentleman. Apa yang dilakukan Charlie membuat The Gentleman langsung terdiam begitu saja.
Kemudian Charlie membuka sedikit bajunya, memperlihatkan perut hamilnya yang hanyalah perut palsu. Terungkaplah fakta mengejutkan bahwa selama ini Charlie hanya berpura-pura hamil. Setelah The Gentleman memperkausnya, Charlie sangat beruntung karena dirinya tidak hamil seperti para korban lainnya. Sejak saat itu, Charlie memiliki dendam yang amat besar pada sosok The Gentleman yang tega menghamili banyak wanita. Maka dari itu, dia pun berpura-pura hamil dengan harapan The Gentleman akan mendatanginya lagi. Agar rencananya berjalan sesuai rencana, Charlie tega membohongi semua orang termasuk orang tuanya, dan dia juga sengaja tidak bertemu dengan orang tuanya demi kelancaran rencananya tersebut. Semua ini dilakukan Charlie semata-mata hanya untuk balas dendam. Kini setelah penantiannya cukup lama, Charlie akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh The Gentleman. Dari dalam perut palsunya, Charlie mengeluarkan pistol dan tanpa ampun, dia pun menembak mati The Gentleman. For so long, I wondered who you were. Dengan berakhirnya hidup The Gentleman, maka kaum wanita di luaran sana dapat menjalani hidup mereka dengan tenang tanpa perlu takut menjadi korban The Gentleman. Scene akhir memperlihatkan Charlie yang menyalakan data selulernya lalu menyambungkan internet ke laptopnya melalui hotspot. Kemudian Charlie pun menghubungi Lily untuk memenuhi janjinya pada Lily. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.